Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 yang beranggotakan Hani Kusuma Dias Putri dengan NIM 45124222044, Zulfa Aida Safitri 45124222056, Josu Willian Alwin 45124222059, Desiana Fitri Awati 45124222066, dan Leona Surya Pratama 45124222079. Di sini kami akan menjelaskan mengenai kearifan lokal dalam pengelolaan lingkungan. Definisi kearifan lokal. Kearifan lokal adalah pandangan hidup dan pengetahuan serta berbagai strategi kehidupan yang berwujud aktivitas yang dilakukan oleh masyarakat lokal dalam menjawab berbagai masalah dalam pemenuhan kebutuhan mereka. Kearifan lokal lingkungan dimaksudkan sebagai aktivitas dan proses berpikir, bertindak, dan bersikap secara arif dan bijaksana dalam mengamati, memanfaatkan, dan mengelola alam sebagai suatu lingkungan hidup dan kehidupan umat manusia secara timbal balik. Contoh dimensi fisik dari kearifan lokal yaitu seperti upacara adat, cagar budaya, pariwisata alam, transportasi tradisional, permainan tradisional, prasarana budaya, pakaian adat, arisan budaya, museum, lembaga budaya, kesenian, serta desa budaya. Definisi pengelolaan lingkungan. Pengelolaan lingkungan hidup adalah usaha sadar untuk memelihara dan atau melestarikan serta memperbaiki mutu lingkungan agar dapat memenuhi kebutuhan manusia sebaik-baiknya. Pengelolaan lingkungan hidup mempunyai ruang lingkup yang secara luas dengan cara beraneka ragam pula. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, kearifan lokal adalah nilai-nilai luhur yang berlaku dalam tata kehidupan masyarakat untuk antara lain melindungi dan mengelola lingkungan hidup secara lestari. Karakteristik kearifan lokal. Yang pertama, menggabungkan pengetahuan kebajikan yang mengajarkan orang tentang etika dan nilai-nilai moral. Yang kedua, mengajar orang untuk mencintai alam, bukan untuk menghancurkannya. Yang ketiga, berasal dari anggota komunitas yang lebih tua. Dan yang keempat, berbentuk nilai, norma, etika, kepercayaan, adat istiadat, hukum, dan aturan-aturan khusus. Ciri-ciri kearifan lokal. Yang pertama, mampu bertahan di tengah gempuran budaya luar yang semakin masif. Yang kedua, memiliki kemampuan menyediakan sesuatu untuk memenuhi kebutuhan unsur-unsur dari budaya luar. Yang ketiga, mempunyai kemampuan penggabungan atau pembauran terhadap unsur budaya luar ke dalam budaya asli. Dan yang keempat, mempunyai kemampuan mengendalikan dan memberi arah pada perkembangan budaya. Fungsi kearifan lokal. Yang pertama, sebagai konservasi dan pelestarian sumber daya alam. Yang kedua, untuk pengembangan sumber daya manusia, kebudayaan, dan ilmu pengetahuan. Yang ketiga, sebagai petuah, kepercayaan, sastra, dan pantangan. Yang keempat, bermakna sosial, misalnya upacara integritas komunal. Yang kelima, dapat bermakna etika dan moral. Yang keenam, dapat bermakna politik atau hubungan kekuasaan patro-klien. Contoh kearifan lokal dalam pengelolaan lingkungan di Indonesia, salah satunya Sasi untuk hasil yang ada di kawasan Kepulauan Auri itu merupakan satu komitmen bersama dari masyarakat yang ada di 7 kampung untuk melestarikan hasil yang merupakan pendapatan bagi masyarakat di Kepulauan Auri. Karena di sanalah lumbung untuk masyarakat ada di Pulau Auri untuk mendapatkan mereka punya kebutuhan hidup. Hasil-hasil ini sudah punah. Akhirnya kita kembali sasiakan supaya dia berkembang untuk jadi banyak lagi. Untuk menentukan sasi ini
dari adat, pemerintah, gereja. Peran dan fungsi tugas gereja untuk sasi kawasan yang ada, oleh sebab itu pemerintah bekerja sama dengan gereja dan pihak gereja bekerja sama dengan tokoh adat dan juga pemerintah kampung yang ada di tempat, dan berhasil untuk memutuskan tanggal 2 April 2019 sebagai tanggal sasinya kawasan konservasi Kepulauan Auri. Manfaat bagi mereka adalah dalam kurun waktu mereka tidak ganggu tempat itu untuk mencari ikan, maka lalu pada saat mereka buka dan mereka nyatakan bahwa mencari ikan seperti itu, hasilnya cukup banyak, tidak dengan waktu yang lama, dan mereka dapatkan hasil yang baik. Sasi adalah hukum adat yang berlaku di masyarakat dan dianut dan dilaksanakan oleh masyarakat, sehingga memiliki nilai yang lebih kuat karena berakibat pada sakit dan kematian. Nah, oleh sebab itu masyarakat lebih respek, lebih menghormati hukum adat atau hukum sasi ini daripada hukum positifnya gitu. Balai Besar Taman Nasional Teluk Cenderawasih sebagai pemangku kawasan tetapi juga sebagai pengelola kawasan. Nah, sekaligus sebagai pengurus kawasan. Nah, sebagai pengurus kawasan banyak tugas yang harus dilakukan oleh Balai Besar Taman Nasional Teluk Cenderawasih, termasuk pengaturan ruang. Sasi selaras dengan apa yang WWF impikan, yaitu kelestarian sumber daya alam. Dengan Sasi merupakan kearifan lokal masyarakat, mereka menjaga sumber daya alam yang mereka miliki dengan kearifan lokal yang ada di mereka. Peran WWF dalam Sasi ini kita menumbuhkan, menggali, kemudian mendorong Sasi ini muncul di masyarakat terkait dengan wilayahnya, kemudian kelembagaannya, bagaimana mereka mengelolanya, kemudian aturan-aturan di wilayah Sasi tersebut. Dengan demikian, kalau itu terjadi, apa yang menjadi tujuan pemanfaatan secara lestari itu bisa berjalan. Tantangan terhadap kearifan lokal dalam pengelolaan lingkungan. 1. Pertumbuhan dan penduduk tinggi. Pertumbuhan penduduk yang tinggi akan mempengaruhi kebutuhan pangan dan berbagai produksi lainnya untuk mencukupi kebutuhan manusia. 2. Teknologi modern dan budaya. Perkembangan teknologi dan ilmu pengetahuan yang cepat menyebabkan kebudayaan berubah dengan cepat pula. Teknologi modern secara disadari atau tidak oleh masyarakat sebenarnya menciptakan keinginan dan harapan-harapan baru dan memberikan cara yang memungkinkan adanya peningkatan kesejahteraan manusia. 3. Adanya eksploitasi SDA. Eksploitasi terhadap sumber daya alam dan lingkungan sekarang ini telah sampai pada titik kritis yang menimbulkan berbagai masalah lingkungan dan masyarakat. Di samping masalah lingkungan yang terjadi di wilayah-wilayah di mana dilakukan eksploitasi sumber daya alam, sebenarnya terdapat masalah kemanusiaan, yaitu tersingkirnya masyarakat asli yang tinggal di dalam dan di sekitar wilayah eksploitasi, baik eksploitasi sumber daya hutan, sumber daya laut, maupun hasil tambang. 4. Kemiskinan dan kesenjangan. Kemiskinan dan kesenjangan merupakan salah satu masalah yang paling berpengaruh terhadap timbulnya masalah sosial. Masalah sosial yang bersumber dari kemiskinan dan kesenjangan atau kesulitan dalam pemenuhan kebutuhan pokok seringkali tidak terdiri sendiri tetapi saling berkaitan dengan faktor lain. Pentingnya kearifan lokal dalam pengelolaan lingkungan. Kearifan lokal sangat penting untuk dilestarikan dalam kehidupan bermasyarakat untuk menjaga keseimbangan dan dapat melestarikan lingkungannya. Konservasi dan pelestarian SDA mengembangkan SDM, pemberi arah perkembangan budaya dan ilmu pengetahuan, alat kontrol sosial, pertahanan budaya, alat akomodasi budaya luar, dan penyatu kebudayaan. Dengan adanya kearifan lokal, nilai-nilai, tradisi, dan kebudayaan di masyarakat akan tetap terjaga dan terlestari, sehingga masyarakat dapat hidup sesuai dengan kearifan yang dimiliki oleh masyarakat setempat. Demikian presentasi kami dari kelompok 6 mengenai kearifan lokal dalam pengelolaan lingkungan. Lebih kurangnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.